Billahil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq bidirasat hadzal kitab al-qaul as-sadiq fi ma'rifatil khaliq bi syekhina wa ustazina Al-Hajj Abdurrahman Nambodalle, Mudir Madaris dari Dawati wal Irsyad, Qaddasallahu sirrahu wa radiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatika wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwari istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyah bi nurika wa karamika ya akramal akramin. Nah, insyaallah malam ini kita mulai membaca kitab yang langsung ditulis oleh Akhi Gurutta Abdurrahman Nambodalle yang sudah sangat masyhur ya kitab itu. Apa kita tayangkan di sini? Ini naskah yang saya punya, ya, dihadiahkan oleh Ustaz Masud Arif. Nah, kita lihat ya ini. Tadi ada dikirimkan oleh di Taufik. Saya lihat ini yang lebih jelas tulisannya dan sama, asalnya sama. Nanti kita akan yang keenam ya. Jadi tak apalah kita terus melihat judul kitab ini dianggap asas ilmu tasawuf, tapi kita perlu tahu bahwa tasawuf yang kita pelajari ini bukanlah berdiri sendiri ya. Dia adalah bagian dari ilmu ibadah. Jadi kalau kita bicara ibadah, kita ada fikih, kita ada akidah, dan kita ada tasawuf. Ya. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kita tidak sama apa yang biasa kita dengar atau kita baca. Seakan-akan tasawuf itu berdiri sendiri. Tidak. Ya, kita pahami bahwa itu adalah bagian daripada ilmu yang terkait dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhi Gurutta menulis asas yang terkait dengan
ingatan kepada Allah. Ini asas, paling asas mengingat Allah, atau mengenali Allah. Yang ditulis di sini, jadi judulnya Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq dalam bahasa Arab, tapi di dalamnya bahasa Bugis. Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Segini sudah diterjemah juga. Ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesianya. Cuma saya lihat kita perlu baca langsung karena tidak sama teks. Macam bahasa Arab juga. Kalau lihat terjemahan itu terkadang beda dengan aslinya, asli bahasanya. Dan begitu juga dalam membaca kitab ini kita langsung membaca teks supaya kita bisa paham, terutama orang-orang Bugis ini. Kemudian saya mungkin berikan sedikit penjelasan dengan bahasa Indonesia. Jadi kitab ini namanya Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Ta'lif ini karangan atau susunan Al-Hajj Abdurrahman Ambodale. Itu nama aslinya tambah haji saja. Jadi guru saya itu selalu menyebut dirinya sebagai mudir. Mudir madaris dari Dawati wal Irsyad. Mudir itu dalam bahasa manajemen pengarah. Pengarah maksudnya penentu arah. Lembaga pendidikan. Madaris ini lembaga pendidikan lah, bukan hanya madrasah. Semua perguruan tingginya juga, ibtidaiyahnya juga. Sekarang ini ada taman kanak-kanaknya, Raudatul Atfal, ada sekolah-sekolah umum. Jadi guru itu menganggap dirinya sebagai pengarah, penentu arah sekolah-sekolah Darud Dawah wal Irsyad. Kalau dalam bahasa Bugis ini ada tongenge. Rian Nesana Pape Jepuir Puama Pancajie. Itu betul-betul terjemahan dari atas itu Al-Qaulus Shadiq itu. Ada tongenge. Artinya perkataan yang hak, yang benar. Artinya perkataan yang benar, yang menjelaskan tentang ma'rifah pada Allah yang Maha Pencipta. Jadi yang mau dijelaskan di dalam kitab ini ialah ma'rifatullah, beribadah kepada Allah. Itu ma'rifatullah sebenarnya beribadah kepada Allah, mengenali Allah. Jadi mengenali itu awal daripada cinta kepada Allah. Kalau kita bahas dari sudut ilmunya, cuma di sini tidak disebut Pape Jepue. Sebab Pape Jepue termasuk juga Papujie. Jadi ma'rifah, cinta kepada Allah. Karena cinta itulah yang menggerakkan hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini penjelasan awal ya kitab ini. Jadi kitab ini akan menjelaskan tentang ma'rifatullah. Nah, terus ini disebut ma'rifatul khaliq. Ya, mengenali pencipta, ya Allah. Nah, pencipta. Nah, kemudian kita yang kita baca ini atau bahas sadisah, ya, cetakan yang keenam. Cetakan yang keenam. Jadi sudah ada 5 cetakan sebelumnya, dan ini tahunnya 1390, maknanya lebih kurang 1971 lah itu. Ini ya. Tubi'a bil matba'atil khairiyah Parepare. Ini dicetak di percetakannya Guru Ta sendiri, percetakan khairiyah. Sampai sekarang masih ada percetakan itu di Ujung Baru. Ya, Parepare. Dulu kitab ini itu sudah diberikan semacam pelat, ya, pelat tembaga dengan tulisannya. Itu dibuat di Surabaya kalau salah ingat. Nah, jadi kalau kita mau cetak itu langsung itu saja yang dimasukkan di percetakan itu. Karena dulu kan belum ada yang sekarang ini. Ya, jadi dimasukkan di situ baru dimasukkan ke kertas, cetak manual. Nah, jadi ada besi. Ya, itu sudah lama itu dicetak. Kalau kita lihat di sini bukan di mana nanti itu tahun 1955. Ya, jadi itu mungkin cetakan pertama di situ 55. 1360 berapa itu 64 ya, ada di belakang itu 60 kan 64. Nah, jadi itu yang sedikit penjelasan kitab ini. Jadi kitab ini sudah sangat masyhur, lama, dan menjadi pegangan, ya, pegangan bagi umat Islam, terutama orang-orang Bugis. Ya, jadi ini kitab ini sangat tersebar dan sangat terkenal. Sampai sekarang ini masih ada orang-orang tua kita yang yang pegang kitab itu aslinya, dan mereka baca. Ya, kalau kita dulu di Parepare kita baca. So, saya tak ingat waktu saya juga tidak pernah mendengarkan di Mangkoso, ya, kayak ini dibaca juga tahun-tahun 40-an begitu. Nah, karena kitab ini kalau kita lihat ya mungkin belum masih dalam bentuk tulisan tangan waktu itu. Karena ada informasi saya dengar kitab ini Guru Ta sudah menulis muswadanya, itu artinya tulisan-tulisan tangannya itu dia tulis sewaktu masih belajar lagi di Singkang. Nah, jadi maknanya tahun 30-an. Nah, jadi sementara dia belajar, jadi setelah naik haji ini kitab sudah, tapi belum begini artinya belum selesai di apa oleh Guru Ta. Jadi kalau kita lihat di sini ya nanti di Parepare baru betul-betul bagus, kemudian dibawa ke Surabaya dibuatkan pelat, dipatenkan itu, nah, supaya memudahkan percetakan berulang-ulang. Nah, karena menurut Guru Ta memang banyak sekali permintaan, walaupun ada juga kritikan-kritikan. Nah,
Kalau saya tidak salah ingat termasuk Gurupta juga, Pak Muhammad As'ad, ya ada kritikannya. Ya. Tapi kritikannya bukan hanya mengatakan ini Abu Dalih ini terlalu berani ya dalam menyampaikan hal-hal yang agak susah untuk dibahasakan. Tasawuf kan begitu. Tasawuf kan banyak kata-kata, sebabnya banyak sekali pandangan-pandangan kalau orang bercerita tentang tasawuf ini. Jadi itu kritikanlah yang pernah saya dengar, seakan-akan merupakan bukan teguran, tetapi ya mungkin semacam peringatan lah bahwa kitab ini kita harus berhati-hati di dalam memahaminya. Itulah sebabnya dulu waktu di Parepare beliau langsung mengajarkan, mentalkinkan, ya, baca kemudian jelaskan, tapi full dengan bahasa Bugis. Tidak ada bahasa lain. Jadi yang bisa paham dulu itu ya yang betul-betul mantap lah bahasa Bugisnya. Itu sedikit cerita tentang kitab ini. Nah, dan karena kitab ini kecil sebenarnya kan, kecil, tapi apa yang disebutkan di dalam itu betul-betul terkait dengan ingatan kepada Allah. Bagaimana mengingat, cara mengingat, ingatan itu sampai kemana, semua disebutkan. Yang susah kita membicarakan tentang perkara itu, ya, walaupun dengan nas-nas Al-Quran. Nah, saya pernah coba mencari ya bandingan ya waktu di Mesir itu. Saya coba cari bandingan, adakah kira-kira kitab yang mirip lah ya kajian dengan Al-Qaulus Shadiq ini. Sebab susah juga kalau kita kasih orang Arab, orang Arab nggak bisa paham ya. Jadi saya coba mencari-cari ya kitab-kitab tulisan ulama kita di sana. Ya, yang ada sedikit persamaan manhaj. Mungkin kitabnya Syekh Abdul Halim Mahmud. Ada saya dapat bukunya dulu, itu saya tidak tahu sekarang ini masih adakah kitab itu ya ikut di kampung. Judulnya kitab itu Uzkuruni Azkurkum. Ya, jadi diambil dari ayat Al-Quran. Ya, ingatlah kepadaku, ya pasti saya ingat kamu. Ya, itu judul bukunya. Ya, judul bukunya. Jadi hampir ada kemiripan dengan ma'rifatullah atau zikrullah yang fokus kajian Al-Qaulus Shadiq ini. Nah, itu ada sedikit di situ. Itu saja yang saya bisa melihat ada kemiripan. Dan saya kira Syekh Abdul Halim Mahmud dengan Gurupta ini sezaman, dan pernah jumpa, ya ada pernah jumpa tahun berapa itu, tahun 76 ya saya ingat. Pernah jumpa waktu naik haji terus ke Mesir, ya jumpa dengan Syekh Abdul Halim Mahmud. Nah, jadi itulah ya sedikit cerita yang saya paham yang terkait dengan kitab Al-Qaulus Shadiq. Dan bagi saya memang menarik ya, terutama yang ada minat pada ilmu-ilmu yang agak ke tasawuf atau ke
ibadah yang bersifat dalaman hati ya. Ya, maka ini agak memang menarik. Ya, saya kira itulah sedikit ya saya sebutkan ya supaya kita kenal ya buku itu. Nah, kita coba masuk saja langsung ya saja nih. Oh, ini ada stempelnya. Nah, Ustadz ini Haji Masud ini sebagai simpanannya ya. Jadi ini adalah muqaddimatul kitab, ya muqaddimanya. Nah, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ma'budi bihaqqin wassalatu wassalamu ala man jaa bil huda wa dinil haqq Sayyidina Muhammadin asyrafil khalq wa ala alihi wa ashabihi alladhina mayyazu al-batila anil haqq. Saya lihat Guru Cah ini mengikut manhaj ulama-ulama lama lah ya, dalam membuat tahlil. Ya, ini namanya tahlil. Ya, muqaddimah, tahlil, tahmid. Dan saya tidak pernah jumpa dalam kitab-kitab turas ini begini dia punya. Ini maknanya beliau lah yang buat ini. Ya, walaupun mungkin ada diambil dari ya, bahasa-bahasa Arab yang lain yang terkait dengan tahmid, ya, tetapi beliau ini ya menjadi alhamdulillah al-ma'budi bihaq. Segala puji bagi Allah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Langsung memang terkait dengan isi buku ini. Kemudian salawatnya lagi, wassalatu wassalamu ala man jaa bil huda wa dinil haq. Ya, salawatnya ditujukan kepada Nabi Muhammad yang membawa hidayah dan agama yang hak. Ini semua kata-kata hak. Ya. Sayyidina Muhammadin asyrafil khalq. Ya. Semulia-mulia makhluk. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Ya, dan keluarganya serta sahabat-sahabatnya alladzina mayyazul batil anil haq, yang telah memisahkan antara yang batil dengan yang hak. Ya. Wa ba'd faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, inilah asas artinya pengkajian Andri Gurupta terkait dengan ibadah ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia kecuali ya supaya beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zariyat. Ya, jadi itulah sedikit. Jadi di sini nih tahmidnya saja, tahlilnya ini ya sudah betul-betul memberikan gambaran ya apa yang akan ditulis di dalam kitab ini. Nah, itu tentang ibadah lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Coba kita lihat penjelasan yang dia inginkan ya, menjelaskan di dalam kitab ini.
narimun naritu makadai pong Allah Ta'ala de upancaji wijingin niatawe sangadin nakuam mengi pada nasompaka. Ya, mana hadis tadi, mana ayat ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ini kan diambil sebagai ini. Ya, sebagai asas, ya, tunjang, ya, tunjang kajiannya, nah, kitabnya. Jadi tujuan seakan-akan kita ini dicipta untuk beribadah itu, beribadah. Jadi tungke tau dee na sompai puanna sai itu tahu pas sia-siai ancajinganna. Wah, ini sudah tegas sekali pahamnya guru tadi situ. Jadi kalau orang tidak beribadah kepada Allah, ya maknanya dia tidak menghargai ciptaannya. Itu tegas kan? Ya, itu tafsirnya di huruf taro. Ya, pas sia-sia ancajigenna. Dan dia tahu masa karangi papinya mang riwirengengir buana. Seakan-akan dia kufuri tentang kenikmatan hidup yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, ini sangat mengena kan? Kalau kita tidak menyembah, tidak beriman, tidak berzikir, tidak mengingat Allah, maknanya nih kita tidak bersyukur. Nah, kita seakan-akan mengkufuri, mengingkari kita sebagai ciptaan Allah. Saya kira itu yang bagi saya cukup mendalam lah ya. Bagaimana memahami ayat itu tadi. Jadi pakkasiwiange sai satoi tanra asukurukan ripapinya mang napinya mangenge puange rikken atai. Nah, jadi itu kita kena ingat itu. Ya, menurut Andre Guru Taku jadi menyembah itu, beribadah kepada Allah itu adalah tanda kesyukuran kita bahwa kita ini diberikan kenikmatan kehidupan di atas dunia ini. Jadi seakan-akan yaro pakasuyang yaro ya merupakan sesuatu yang sudah melekat ya di kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tania tanra akatangan misi mata-mata. Jadi bukan sebagai tanda penghambaan kepada Allah ibadah itu bukan. Tapi tanda kesyukuran kita sebagai hamba. Ya. Kan terkadang orang mengatakan kita mesti dipanesai akatangannya. Enggak, guru di sini enggak terlalu tertarik dengan istilah itu. Nah, dia lebih tertarik bahwa kita ini beribadah itu menyatakan tanda kesyukuran. Nah, tanda kesyukuran. Jadi dia lebih kepada washkuruli wala takfuruni. Nah, itu ya. Syukurlah kepada saya dan jangan sekali-kali mensyukuri. Jadi kalau kita tidak menyembah, maknanya tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Bukan hanya sekedar menyatakan bahwa kita ini sebagai hamba Allah, walaupun itu juga sepatutnya ya ada di dalam penghambaan itu. Jadi panes saya lewiata ya supaya aja nompo ero rasa ketakburan kita seakan-akan kita ini mengatasi Tuhan. Jadi
kita ini adalah hamba. Selalu ingat itu. Saya ini hamba. Ya, Nabi sendiri mengatakan, Ana Abdullahi wa Rasul. Saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, paling disukai status Nabi itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalam banyak hadisnya. Nah, itu yang disebutkan. Jadi taniyaha tandra akata misi mata-mata. Akan tetapi tanda kesyukuran kita. Jadi aku dia nak kasih ya tahu dia nak sempajak dia naga. Ya betul dia itu nak syukur. Nah, dia nak syukur itu Allah Ta'ala. Dia nak syukur kopinya mana riverenya tuh. Nasaba Rika siwiangi mi dan Rika siwiangi napuata kiha. Nah, jadi Tuhan itu, Allah itu, kita beribadah kepadanya atau kita tidak beribadah, kita memang sebagai hamba Allah. Status kita adalah hamba Allah. Diakui atau tidak diakui. Nah, artinya itu keyakinan itu. Itu satu keyakinan. Nah, bahwa kita ini adalah hamba Allah. Jadi, namo de tersempanya, ya rega masempanya ki pada padamu ataki ata ripungalata. Ya, itu jadi di sini Ande Guruta bicara tentang kedudukan ibadah ya kepada manusia itu. Si bawa si tunget-tungen na deto nak guna pakasiwiange pada toa aderena nape sukara adorakan ripuange. Ya. Jadi ibadah kita itu ya, bukanlah memberi manfaat kepada Allah. Nah, walaupun itu adalah tanda ketaatan, perintah Allah, tetapi bukan untuk Allah, untuk kita sebagai hamba. Ya, sebab kita beribadah kepada Allah, atau kita taat kepada Allah, atau kita durhaka kepadanya, ya, tetap dia adalah Tuhan dan kita sebagai hamba. Ya. Tidak akan berubah itu. Mau maga adorakannya atau kiri pengalata. Begitu juga sebaliknya. Mau maga betana aturu dari pengalata ya tetap. Nah, cuma dari komaturuki betana itulah tanda kesyukuran kita. Nah, kalau kita tidak menyembah maknanya kita mengkufuri nikmat Allah. Nah, itu pandangannya lah Andre Guruta untuk mendekatkan itu. Jadi sama saja kita sembah Allah atau kita durhakai Allah tidak akan menambah atau mengurangi ketuhanan Allah. Nah, tetap Allah itu Tuhan. Ya. Jangan pikir kau ya aku masih ditulina dia gagas sompai apa jadi rukun Allah Ta'ala Tuhan tidak menjadi Tuhan lagi tidak. Nah, inilah yang mau dijelaskan melalui hadis Rasulullah. Maka dari Allah Ta'ala, jadi ini firman Allah tetapi dalam hadis kursi ya, bukan ayat Al-Quran. Ini hadis kursi yang diriwayatkan oleh Rasulullah langsung. Maka dari Allah Ta'ala di hadis kudusi ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Ya.
Apa maksudnya? Betuana atakku, ya, panggilan hambaku, atakku. Wenenge majepu toriolomu dan nia torimunrimu bangsa tawe dan nia bangsa jinge. Engkai pada sewai tahu, ya, maraja tahu atina pura to na pencengi akarunganna cikalija. Ya. Ini maknanya walaupun bangsa jin, bangsa manusia ini betul-betul taat patuh kepada Allah, ya, secara keseluruhan, maka itu bukan menambah sedikit pun, ya, kekuasaan Allah. Tidak ada kaitan ibadah itu dengan kekuasaan Allah. Allah tetap Allah, Tuhan kita. Ya, tidak ada kaitan dengan, tidak ada kaitan manfaat. Ya, jangan sampai ada dalam hati kita kalau kita tidak sembah Tuhan ini, ya bukan Tuhan lagi lah. Ya, na'udzubillah kalau muncul dalam hati seperti itu. Tidak, itu Nabi sudah tegaskan begitu. Makumatero nareko de nakasiwian atai ripuana de hana kurangi akarungan itu. Begitu juga kalau hamba Allah itu bersatu mendurhakai Tuhannya, tidak mau menyembah, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kuasa Allah. Maka dari hadis qudsi ya, ini sebagai landasan dasar lah, asas, dalil. Karena dia katakan tadi, ibadah itu tidak terkait manfaatnya dengan Tuhan. Ibadah itu semata-mata untuk hamba. Walaupun bersatu semua hamba ini beribadah kepada Allah, tidak sedikit pun menambah kuasa Allah itu, menambah derajat kekuasaan ketuhanan Allah. Begitu juga sebaliknya. Walaupun mereka hamba Allah ini bersatu mendurhakainya, sama sekali tidak mengurangi ketuhanannya, tidak mengurangi, ya, kuasanya. Nah, ini yang disebut di dalam hadis ini. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Betuanna takku, ya, benenge majepu toriolomu, ya, nania torimunrimu bangsa taue nania bangsa jinge, engkai masroja, ya, tanah majak pangkau kena madoraka, ya, majak maneng ngatina, ya, di lalu nakurangi akarungeku waktu nakarungan napung Allah Ta'ala cikalija, bahasa Bugis, sedikit pun, ya, nah, sedikit pun. Jadi jangan berpikir bahwa ibadah ini ada manfaatnya kembali kepada Allah yang memerintahkan. Itu semata-mata untuk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat tadi tanda kesyukuran kita kepada nikmat kehidupan yang diberikan oleh Allah ini. Jadi alangkah tidak patutnya kalau ada hamba Allah yang tidak mau menyembah pada Allah, tidak mau mengingat kepada Allah. Nah, saya sebut mengingat ya, sebab orang sekarang ini ya selalu dikaitkan mengingat itu zikir itu adalah wasilah. Ya,
zikir, menyebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya. Itu zikir. Itu bukan tujuan, itu wasilah saja. Ya, itu wasilah. Jadi bukan itu makna kita mengingat. Kalau kita suruh baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, subhanallah, Allahumma sholli. Itu bukan mengingat Allah. Itu adalah wasilah untuk mengingat kepada Allah. Namanya zikir. Namanya zikir itu adalah usaha hamba Allah untuk mengingat kepada Allah. Jadi de lais hitungan-tunganna nak gunai nania ya make gunangi wih pakkasiwiange sangadinna ataitumiha si mata-mata. Jadi manfaat kegunaan ibadah yang kita lakukan itu dan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah mengingat kepadanya itu adalah untuk kita sebagai hamba. Ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia Allah taala di hadis qudsi, ya ibadi innama hiya a'malukum ya uhsiha lakum wa man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu. Betuanna atakku wajibku situngan-tunganna sininna amalakmu iku manamutuha iku manamua punaiwi. Artinya tidak ada kembali kepada Tuhan itu. Ya, uparakai ngemi, uparakai yangemo. Ya, jadi uparakai yangemo si bawang. Jadi Tuhan itu mengatakan bahwa amal kamu itulah untuk kamu. Ya, saya hanya simpan. Ya, saya hanya simpankan. Maknanya pahalanya di kemudian hari. Ya, jadi nigi lolongan ngideceng si boleh-boleh nama puji wipongan Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau mendapatkan kebajikan, ya hendaklah bersyukur. Alhamdulillah. Nah nigi lolongan rilenai decengnya aja nang kamu tundra-tundrai sangadina alena mutuha alemu miha ya sangadina alemu miha tundra-tundra. Jadi kalau kamu umpamanya mendapatkan siksaan, mendapatkan apa, jangan mengatakan bahwa ini adalah kesalahan Tuhan atau kesalahan siapa. Kamu sendiri. Karena amal ibadah yang kita amalkan itu semuanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita nanti dapatkan yang baik, ya alhamdulillah. Kalau tidak, sebaliknya maka kita mendapatkan siksaannya. Poncok nada. Yang bicara ya, poncok nada. Ya, kesimpulannya, ya, ringkasannya, poncok nada. Nah, kita juga belajar bahasa Bugis supaya tidak hilang tuh. Poncok nada, nawaji kesi sengi, tungke atai. Jadi di sini ada ini tulisannya kayak sedikit. Nawaji kesi sengi, ya, tungke atai. Majeput tuntui puasenge apa katang aling asa patang aling asompa. Artinya kita mesti beribadah kepada Allah. Ya, asompang repuangi sare kuamengi napa dupai aka tanganna nania
napa silin nerengi asyukur kenge, ya, supaya dia menyatakan diri sebagai hamba dan juga kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ripapinya mang riwerengeng ngiripuana. Jadi kalau kita ini beribadah, maknanya kita menyatakan diri sebagai hamba dan juga merasakan kesyukuran atas kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitan manfaat kepada Allah. Ya. Ini semua adalah untuk kita. Allah itu hanya menampung saja. Ya. Dan akan diberikan pada hari pembalasan. Karena beliaulah Maliki Yaumiddin. Ya. Artinya pemilik hari pembalasan. Itu sedikit ya. Jaji narimakuan nanaro nawangkana merenung yang ada guru tayma bicara ya dari dalam hatinya. Jaji narimakuan nanaro nawangkana merenung panesai rilalana iya karangan mapunco nah, jadi ini dianggap karangan yang pendek. Nah, nama ripe ringkas. Laulaona apa sewangnya apa laulaona apa katuna aling. Ya, apa katuna apa katang aling. Apa katang aling ya artinya ipakata ya lewe. Ya, apa katang aling dan nia papejepue ripua siwai. Ya, jadi guru tadi sini dia menerangkan bahwa ya karangan yang ringkas ini ya, saya akan jelaskan bagaimana kita menyatakan penghambaan kita. Ya, artinya ibadah kita kepada Allah dan mengenalinya. Ya, sebagai hamba, sebagai Tuhan yang Maha Esa, wasiwai. Nawa sendiri itu dan saya berikan nama kitab ini, karangan ini Al-Qaulus Shadiq fi Ma'rifatil Khaliq. Ada tongat-tongengnya rian nasana papejepue ripuang mapancaji. Sudah kita jelaskan tadi. Allahumma ya jadi melelo doang ibu ruta ya melelo doang mana ngisinin na baca ini kita ya nama muare napa barakaki napa barakai puang Allah Ta'ala dan nia pakai gunai disinin atau baca ini ya termasuk kita lah sekarang ini disinin atau baca ini iya karangannya koromai sining tuntu engi lau-laona apa siwange dan nia pape jepue kue topa arengarange ripuang Allah Ta'ala sare kuamengi napulabai ya asalamakan suku ya amau pekan manenungange riduai wanua lino akhirat. Ini perlu doa guru taro yang untuk kita semua yang membaca, yang mempelajari kitab ini, ya untuk belajar bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana ma'rifah kepada Allah, ya bagaimana menyembah kepada Allah, ya supaya kita dapatkan ya, semacam keselamatan sempurna, kemudian kebahagiaan merupakan kebahagiaan yang berterusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-muallif
Al-Hajj Abdurrahman Ambodal. Nah, jadi saya lihat bahasa ini betul-betul bahasa Nandri Gurupta. Ya, bahasa Nandri Gurupta. Menulis nama pun ya betul namanya. 19 Zulhijjah 1374 Hijriah, 8 Agustus 1955 Masehi. Ini bertepatan dengan tahun kelahiran saya. Hijriah 1374, ya Masehi 1955. Alhamdulillah kita membaca dan sudah memahami sedikit ya tentang mukaddimah, ya artinya apa yang dimaksud oleh Gurupta ya menulis kitab ini ya supaya nantinya bisa kita pahami. Ya, saya mau sedikit lagi ya lihat yang isinya ya supaya kita ada sedikit bahan untuk akan datang. Nah, itu cara kita untuk menguasai isi kitab. Jadi mukadimahnya kita sudah lihat akan kata Gurupta. Nah, sekarang ini apa nanti menjadi apa namanya pokok bahasannya ya agak isak kita ya. Ada empat dialog mukadimah tadi kita sudah baca. Kemudian seterusnya puasengnya katangan penghambaan dia akan jelaskan agar hiasan katangan apa yang dimaksud kita ini sebagai hamba Allah ya. Kemudian tawana ya pakasiwiangi. Pakasiwian itu berapa macam ya bagian-bagian tawana ya bahasa Bugis betul ya ya pakasiwian lahir ya tawana pakasiwian lahirnya. Nah, jadi ada ibadah lahiriah, ada zahiriah, dan pembagian-pembagiannya. Kemudian ibadah sirriyah, pakasya batin. Nah, ini ibadah sirriyah atau ibadah batiniyah. Cuma biasanya kita ini menggunakan istilah sirriyah. Ya, sirriyah. Ibadah sirriyah. Tawana pakasya batinnya. Kasih agak berapa bidangnya bagian-bagiannya. Asilainna paringarangi napi kiri ya dia akan memberikan perbedaan mengingat Allah dan berpikir. Apa bedanya kita mengingat atau berpikir? Passing keruang sila singenge asuku kena arengerange ya ke passing keruang. Apa nama passing keruang? Keyakinan. Nah, keyakinan kita ya ketika kita mengingat kepada Allah. Nah, kita takut nanti kita mengingat bukan Allah yang kita ingat. Nah, jadi namanya passing keruang. Ini sensitif sekali ini. Passing keruang. Passing keruang sila singan ngisi bawa suku kena ya peringarannya. Puasenge paringaran apa yang dimaksud sebenarnya hakikatnya ya itu hakikat ingatan. Napuliye paringaran ya ingatan itu dari mana? Adakah dari hamba atau dari Allah? Ya, adakah kita yang mengingat atau ingatan itu diberikan kepada kita untuk mengingat kepada Allah? Onrona paringarange boleh dipuangi. Apa kedudukan ingatan di sisi Tuhan, di sisi Allah. Onrona paringarange riatai. Apa posisi ingatan pada hamba. Ya.
parengeranna atai ripuanna. Bagaimana seorang hamba mengingat kepada Tuhannya. Ya, onrong rionroi marengerang. Ya, tempat yang patut kita tempati mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalang riolai marengerang. Apa tarika. Ya, agak lalang riolang untuk marengerang. Itu sikiri-sikiri. Itulah lalang ya sikiri-sikiri. Lau-launa parengerangnya ripung Allah Ta'ala. Ya, bagaimana artinya perkembangan zikir itu sampai kepada Allah. Atau butuh kena parengerangnya. Di mana sampai ingatan itu? Pada zatnya, pada sifatnya, pada asma'nya. Ya, itu kita harus ya ini sensitif sekali semua ini perkara-perkara ini. Ya salah-salah orang boleh namanya tersesat. Ya. Walaupun banyak orang juga yang ini tidak hiraukan ini. Nah, yang penting dia laksanakan syariatnya. Ada juga begitu. Ya. Ikut bagaimana aturan-aturan fikih. Ya, lakukanlah. Ya. Tapi sama sekali tidak ada kaitan dengan ya, hatinya. Itu yang kebanyakan. Atau doe riwatul letu na paringerangi. Wah, ini apa keyakinan kita apabila ingatan itu sudah sampai pada Allah atau doe. Ini sangat sensitif ya. Ya. Anu wajie kita tua masa. Ya, yang wajib kita yakini apabila sampai ingatan kita kepada Allah Ta'ala. Dari kuletuk niripuanna apa yang menjadi keyakinan. Dengan wajib puasanya lalak kamate dan terakhir ini adalah tambahan yaitu ingatan kepada masalah kematian dan bagaimana sikap kita seorang hamba yang menghadapi kematian itu. Nah, yang terakhir sekali. Ini merupakan tambahan. Ya, tazhir ya tambahannya. Nah inilah nanti kita akan lihat. Jadi memang agak-agak ke ilmu sir lah ya, ilmu tasawuf lah. Jadi ada juga kaitannya dengan ahwal dan maqamat yang pernah kita baca di dalam kitab Al-Luma Imam Saras. Tapi di sana dia lebih umum. Ya, kalau di sini lebih khusus. Walaupun asas ya, bukan yang sangat mendalam. Ya, jadi inilah yang patut mungkin ya, sebagai orang yang ingin mendapatkan sedikit ilmu yang berasal dari Hadirul Tadur Rahman Ambudaya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Iya, Pong. Alhamdulillah para hadirin hadirat dari Madariyat Al-Mukarramun telah kita simak bersama penjelasan kitab dalam bagian muqaddimah Al-Qaulus Shadiq di Ma'rifatil Khaliq. Ada pengatemuni dari sana berpijak kue di kuang pancaji oleh ada guru tak tadi. Oleh karenanya kami persilahkan kepada para hadirin wal hadirat kiranya ada hal yang ingin didiskusikan akan tema awal pengajian kitab kita. Disilahkan dengan hormat. Tafadhol. Tafadhol. Pak sampai cek. Ya, tafadhol. Ustaz Dr. Abdullah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Prof dan para peserta kajian malam ini. Ada dua pertanyaan Prof. Ya, Meskipun tadi kurang nyambung ya itulah tidak terlalu paham bahasa Bugis. ya, nggak apa-apa lah. Ada kan penjelasannya Eh, sedikit ya. ini saya lihat ini Yang Mulia Guruta ini sebenarnya sudah masuk ke alam sufi. Ya, Karena bagaimana misalnya kita sholat, Prof. Saya berusaha kita sholat khusyuk itu tetap masih ingat yang lain. Jadi yang beda kalau beliau itu kan ingat cuma semata-mata berdoa. Itu bukan untuk ini, untuk itu. Karena kata Junun Al-Misri ana la uridu minallah illallah. Saya tidak menginginkan sesuatu dari Allah kecuali Allah Allah. sendiri. Pertanyaan Prof, bagaimana cara meningkatkan itu? Demikian. Yang Meningkatkan. kedua, Prof, mohon maaf beribu maaf. Saya lihat beberapa orang yang sudah dalam itu nilai spiritual atau kesufiannya, Prof, jarang pergi sholat berjamaah di masjid. Ya, Lebih banyak sholat sendiri, Prof. Jadi, ya, anggaplah mungkin misalnya Al-Ghazali berapa ratus hari itu di menara tidak turun-turun misalnya begitu. Pertanyaan Prof, gimana itu kira-kira hubungannya dengan misalnya Nabi itu tidak pernah sholat di rumah. Ini. Kalau dilihat dari aspek sufi tasawufnya, Prof. Tabet. Terima kasih ya, banyak, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini terkait apa yang kita inginkan. Cuma belum masuk ya ada judul ataupun tulisan Andre Guruta. Ya, ya. Tulisan Andre Guruta ini dia lebih kepada mengingat Allah. Ya. Karena kalau kita dapat mengingat Allah itu, ya, kalau menurut Andre Guruta itu ya semua perkara yang kita lakukan dan bersifat kebaikan itu menjadi mudah. Itu menjadi mudah. Ya, artinya menjadi nikmat. Karena mengingat Allah itu rahmat dari Allah. Jadi kalau kita sudah masuk kepada kategori ya yang disebut guru tadi dalam mukadimahnya tadi muwahhidun, nah, artinya orang yang bertauhid secara hakiki, ya, al-arif billah, orang yang betul-betul mengenal Allah, ya, yang akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan seperti yang dikatakan tadi itu. Artinya semua perkara-perkara yang baik, baik namanya ibadah yang memang khusus, mahdoh, ya, ataupun ibadah-ibadah sosial, ya, semua itu menjadi nikmat. Ya, karena ada rasa kesyukuran ya, dalam hati kita. Itu yang tadi dikatakan itu. Jadi bukan sekedar menyatakan penghambaan kepada Allah. Nah, jadi bagaimana menikmati ya, ibadah itu. Mungkin tadi disebutkan oleh Ustaz Dr. Abdullah bahwa ingin khusyuk, tapi rasanya sebenarnya enggak ini justru keinginan khusyuk itu sudah khusyuk sebenarnya. Kalau keinginan sudah ada keinginan ke sana, malah itulah khusyuk itu. Keinginan baik sembahyang itulah sembahyang baik. Karena ada apa namanya. Nah, jadi itu kita bukan seperti kita mengejar teori dalam ilmu pengetahuan, bukan.
Ya, dalam beragama, di dalam mengenali Allah ini bukan sebagai satu teori ilmu yang harus dipraktekkan dan kita akan dapatkan, itu bukan begitu. Ya, bukan begitu. Inilah yang banyak dikaji oleh Ande Gurupta ini. Dan Ande Gurupta memang ya seperti dikatakan tadi ya, memang kajiannya kajian tasawuf lah, ya, yang cukup mendalam sebenarnya. Kalau kita lihat apa namanya judul-judul tadi itu cukup apa namanya sensitif dalam ilmu mendekatkan diri kepada Allah atau ilmu suluk. Ya, ilmu suluk. Cuma Guru Teh ini dia tidak mengarahkan untuk diamalkan secara teori tarekat itu, enggak. Ya, dia amalkan ya secara itulah, secara ilmu yang dia pahami dari Al-Quran ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Saya kira itu. Kemudian yang terkait dengan apa namanya orang-orang yang lebih kepada apa bahasanya, orang yang agak mendalam ya, pahaman kerohaniannya itu. Ya. Terkadang yang berbentuk syariah ini itu terkadang ada ini apa namanya ada apa namanya rasa tidak tepat seperti dikatakan tadi, artinya dia tidak terlalu aktif sholat jamaah seperti yang diungkapkan oleh ya artinya ulama-ulama kita. Rasulullah sendiri tidak pernah ya terlepas ya sholat jamaah. Tapi kita tidak ada riwayat sebenarnya. Ini yang harus kita perhatikan. Kita tidak ada riwayat bahwa Nabi itu selama hidupnya sembahyangnya itu semua di masjid. Tidak ada itu. Tidak ada riwayat seperti itu. Ya. Malah terkadang Nabi itu pergi ke rumah orang. Waktu sembahyang di sanalah menjadi imam lagi. Ya bukan di tempatnya di masjid itu. Jadi tasawur kita itu bahwa Nabi itu selama dia hidup dia hanya sembahyang di masjid. Enggak begitu. Enggak begitu. Ya. Memang kebanyakan sembahyangnya di masjid karena itulah tandanya beliau ini adalah contoh. Ya. Adalah contoh. Sebab sekiranya Nabi itu selalu di masjid sembahyang, ya kan? Nah, waktu di Madinah selalu di masjid. Tentulah orang tidak berbeda-beda di dalam melihat cara sembahyang Rasulullah. Ya, begitu juga bacaannya. Ini kan berbeda-beda. Ya, sahabat ini lain dia lihat, sahabat ini lain, maknanya Nabi itu tidak konsisten begitu itu tidak. Itu yang harus kita pahami. Ya, dan kita ini di dalam menyikapi sembahyang jamaah, sebenarnya tidak ada yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu wajib aini, tidak ada. Artinya tidak sah sembahyang kita kecuali di masjid atau jamaah, tidak. Cuma dalam hadis dikatakan ya sembahyang secara fardhi, secara sendirian itu dibanding dengan jamaah lebih banyak pahalanya. Ya, itu. Ini selalu saya katakan sebab saya lihat akhir-akhir ini ya terlalu apa namanya banyak sekali gairah itu sembahyang, sehingga adalah satu apa namanya grup yang mesti sembahyang subuh di masjid sembahyang tidak ada ini kan, walaupun kasihan orang itu umpamanya dia berhalangan, dia apa dipaksa juga dia apa ya kasihannya, padahal
ulama fikih kita, dia sudah memberi fatwa, karena ini kan areanya fikih, sholat jamaah itu bukan areanya akidah atau keyakinan, bukan. Ini area fikih, itu kan sudah ada. Mazhab 4 semua mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib aini. Ada yang mengatakan wajib, tapi wajib kifai. Ya, artinya kalau sudah ada yang melaksanakan di masjid, maka yang lain sudah tidak berdosa lagi. Itu yang paling tinggi itu. Yang umum itu adalah sunnah muakkadah, artinya sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah. Ya, tapi bukan bermakna selamanya Rasulullah. Enggak lah. Ya, ini harus dipahami sejarah itu. Saya sedikit memang agak-agak ini dan biasa saya sampaikan ya, kita jangan terlalu ini ya, bahwa harus ya memang sangat afdal kita sembahyang di situ. Nah, sebenarnya ini bukan tujuan untuk menjelaskan ini, cuma karena ada kaitan. Yang jelas kenapa orang-orang yang yang kalau menurut pengamatan kita lebih dekat kepada Tuhan, yang tidak terlalu memberikan perhatian itu. Ya, karena yang mereka katakan tadi seperti guru tadi lah, artinya perhatiannya itu bukan dari sudut pahalanya dia melaksanakan ibadah itu, bukan. Tapi bagaimana merasakan kedekatannya kepada Tuhannya. Bagaimana merasakan kenikmatannya di dalam beribadah. Ya. Itu sebabnya Imam Ghazali memfatwakan itu. Nah, kalau Anda sembahyang berjamaah di masjid, dibanding dengan sembahyang di rumah, ada berjamaah atau sendirian, tapi lebih khusyuk rasanya di waktu di rumah, maka itu yang lebih baik daripada pergi ke masjid. Di situ bisa riya, di situ bisa ini. Nah, itu pandangan Imam Ghazali dari mazhab Imam Syafi'i. Ya. Ini harus dipahami, bukan bermakna saya melemahkan kita zaman. Enggak. Itu memang dari sudut fikihnya begitu. Memang bagus kita jamaah, karena Nabi sendiri banyak sembahyangnya secara jamaah. Ya. Memang itu adalah merupakan bagian daripada hal yang mustahab yang dianjurkan. Ya. Tetapi itu tadi pandangan Imam Ghazali bahwa kalau ada cara kita melaksanakan itu yang lebih baik. Ya. Seperti ada orang suka jamaah, salawat sama-sama, zikir sama-sama, dia suka dengan suara yang besar. Ada juga orang yang dia suka sendirian, tengah malam, tidak ada orang yang lihat, dia lebih merasakan kehusukan, kenikmatan. Maka bagi dia itu yang terbaik. Bukan bermakna harus ikut sama-sama jamaah itu yang terbaik, belum. Tidak lah. Ya, bukan begitu penilaiannya. Ya. Itu yang saya pahami dan apa yang dituliskan oleh Andi Guruta begitu. Artinya di mana kita melaksanakan ibadah itu, kita lebih menikmati, lebih dekat rasanya kepada Allah, maka itulah yang terbaik. Ya. Jangan kita dipaksakan oleh hukum yang terkait dengan pahala itu. Ya. Begitu juga baca salawat. Kalau kamu baca 40 kali dapat ini. Padahal terkadang sudah baca 40 sudah bosan rasanya. Tak perlulah. Lebih baik baca sesuai dengan hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang ada rasa cinta kepada Rasulullah. Lebih bagus. Kalau tidak bisa 40 kali, mungkin 10 kali, mungkin 5 kali, atau 3 kali umpamanya. Memang ada bilangan-bilangan itu sebagai motivasi. Ya, itu sebagai motivasi. Bukanlah harusnya begitu, enggak. Bukan. Tapi itu namanya motivasi. Termasuk yang kita baca sempat sembahyang ya 33 kali subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, itu kan boleh lebih, tidak ada masalah ya. Boleh lebih kan, jangan pas-pas betul-betul tidak mau sanggup pakai tasbih lagi untuk ini, enggak ini lah ya. Cuma kalau kita jamaah ya sepatutnya kita ya iltizam lah, konsisten lah, supaya jangan kenapa
banyak sekali ini la ilaha illallah ini. Ya, so, banyak sekali ini sampai 100 kali enggak. Artinya kita buat yang sesuai dengan yang biasa kita lakukan sehingga orang tidak merasa bosan. Karena beribadah ini ada hadis Rasulullah mengatakan ini yang kaitan dengan ini, innallaha la yamalu hatta taman. Allah itu tidak akan bosan kecuali kamu sendiri yang bosan. Ya. Oleh karena itu kita harus melaksanakan ibadah itu ya sesuai dengan ketenangan hati kita. Ya, ketenangan hati kita. Karena kita mau menikmati itu disebutkan oleh guru kita. Nah, ingatan kepada Allah itu. Berzikir sampai 1000 sampai 100.000 apa, tapi ingatan kan tidak ada untuk ingatan. Jadi pahalanya dapatlah seperti disebutkan la ilaha illallah. Itu subhanallah adalah pahala yang didapat. Ya, tapi kenikmatan mengingat Allah itu dia tidak dapat. Nah, ini semua harus kita seimbangkan. Ya, jangan semata-mata hanya inginkan pahala yang besar ya. Pahala yang besar. Nah, tapi tidak ada manfaat yang kita rasakan yang menjadi tujuan kita beribadah kepada Allah. Seperti yang dinyatakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Rasa kesyukuran itu tidak ada. Malah yang nampak adalah rasa bosan, ya, terpaksa dan sebagainya. Nah, itu tidak boleh semua itu sebenarnya kalau kita mau telusuri bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan lihat kalau kita mengingat itu kepada siapa. Ya, itu kan kita lihat di situ. Nah, saya kira itu. Jadi ya sesuaikanlah dengan pemahaman kita. Ya. Saya kira itu yang Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya masih kita beri kesempatan kepada hadirin yang lain. Tapi Ustaz, saya. Oh iya, Ustaz Dr. Ridwan Idris. Pada Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi Bung, yang tadi itu terkait dengan di pembukaan tadi di Al-Qaul Shadik tadi ada dikatakan bahwa beribadah itu adalah tanda kesyukuran. Ya. Jadi walaupun kita tidak mengucapkan tidak harus mengucapkan syukur alhamdulillah, tapi kita anukan dengan ibadah. Ya. Mungkin yang begitu yang saya pahami, Bung. Dan cuma pertanyaan begini, ibadah itu yang mana sih disebut dengan ibadah? Maksudnya ibadah itu apakah kalau saya sebagai tenaga pengajar mengajar itu ibadah, kemudian mengajar walaupun bukan tentang agama, tapi mungkin itu dihitung ibadah dan lain sebagainya dengan yang lain-lain itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait lagi saya sering sekali bertanya ini tentang zikir, mengingat. Maksudnya zikir dalam artian mengingat. Mengingat ini kan memang maksudnya khusyuk ya, khusyuk dalam beribadah dan lain sebagainya itu kan memang agak susah. Bagaimana itu? Maksudnya susah membahasakan gitu, mengingatnya itu. Walaupun saya pernah bertanya pun terkait ini juga, tapi misalnya mau ulangi lagi supaya saya lebih apa gitu. Ada saya biasa sering sekali seperti tadi Pak Dr. Abdullah tadi. Saya merasa bahwa saya tidak mengingat gitu, maksudnya dia orang ngerang kayaknya salah lagi. Akhirnya saya sering mengulang-ulang itu, salah kan jaro kapan, tapi akhirnya saya juga salah, maksudnya gini, seperti mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram itu sering sekali mau saya 3 kali gitu. Mungkin karena mereka banyak sekali kalau dosaku.
Akhirnya saya seperti saya tidak tahu apa aku ingat pada saat itu. Nah, pernah saya dengar bahwa eh, ya takbiratul ihram itu harus disitulah anunya, karena itu yang permulaannya gitu, Hmm. mengingat itu. Nah, biasa juga mungkin karena saya tidak tidak paham yang mana sih mengingat. Mengingat itu saya biasanya mengingat bacaannya malah. Hmm. Walau alam ini apakah saya salah di situ karena mungkin tapi itu yang biasa akhirnya bacaannya ketika ada bacaan yang merasa saya salah, saya ulangi lagi. Nah, tapi itu ketika saya salat sendiri kok. Maksud saya kalau salat jamaah sih biasanya mungkin karena ya malu dilihat orang lah sering-sering takbiratul ihram akhirnya malunya malah yang lebih menonjol. Akhirnya tetap lanjut dengan tetap ya apa namanya mengharap bahwa inilah salatku yang tidak baik ya. Jadi tapi ya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Begitu Bang. Itu pertanyaannya Bang Tabe. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi wabarakatuh. salam warahmatullah. Ya, jadi secara umum ibadah itu kan sudah diterjemahkan, ditafsirkan oleh ulama. Segala kebaikan yang kita lakukan yang diperuntukkan oleh untuk mencari ridha Allah. Ya, apapun amal, kerja, perkataan dan sebagainya itu ya cuma ada namanya ibadah yang memang khusus, seperti sembahyang, zakat, zikir dan sebagainya. Naik haji itu ya memang sudah jelas. Nah, tapi ada ibadah yang umum, ya termasuklah pekerjaan-pekerjaan harian kita. Kalau kita lakukan betul-betul untuk mencari ridha Allah, untuk memberikan ilmu kepada masyarakat tanpa pamrih, tanpa maksud lain kecuali untuk ya supaya dapat ridha dari Allah. Segala kebaikan itu adalah ibadah sebenarnya. Itulah sebabnya ya kita disuruh ya semua aktivitas hidup kita ini menjadi ibadah. Ya, menjadi ibadah. Kalau ada sedikit apa namanya eh, apa kekurangannya maka kita harus ganti dengan kebaikan. Jadi ittaqillah haitsu makunta. Ya, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya semua aktivitas yang kamu lakukan itu membawa kepada ketakwaan kepada Allah, ya, ketaatan, kebaikan. Itu ibadah semua. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini petunjuk Nabi nih. Jadi kalau kita merasa ada kekurangan, ya kita ganti dengan kebaikan. Ya, cepat, ya, istighfar atau apa ya. Kita lakukanlah kebaikan-kebaikan yang bisa. Ya, yang bisa ini terkait dengan apa namanya kita bersedekah ya, dengan niat supaya diampuni dosa kita. Ya, itu juga termasuk. Itu namanya ibadah. Ya, ibadah ini penghambaan kepada Allah. Nah, bahasa Bugis akatangan Allah Ta'ala. Ya, akatangan. Itu namanya ibadah. Jadi ibadah itu semua aktivitas kita di dunia ini itu adalah ibadah. Nah, saya kira itu kemudian tentang tadi yang terkait dengan mengingat Allah. Nah, sebenarnya apa namanya? Kalau kita sudah mengetahui diri kita tidak mengingat, itu sudah mengingat itu. Ya, sudah mengingat Tuhan pokoknya. Ya, sudah merasakan kita lupa kita ini, ya, itu sudah mengingat. Mudah saja. Ya. Cuma apa namanya? Ya, Tuhan itu memberikan kemudahan kepada hambanya. Ya, supaya ingatan kepada Allah itu berterusan, ya maka dibuatkanlah zikir-zikir ini. Itulah yang sekarang ini banyak di mana-mana diadakan zikir lah, salawat lah, apalah dan sebagainya. Nah, tapi itu adalah wasilah, ya bukan tujuan.
bukan tujuan. Tidak semestinya orang yang melakukan itu mengingat. Terkadang ada orang diam aja tapi ingatannya berterusan. Ya, karena ingatan itu adalah rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Termasuk juga melaksanakan kebaikan, meninggalkan yang tidak baik atau dosa, itu juga mengingat kepada Allah. Nah, kenapa kita meninggalkan yang buruk itu umpamanya? Nah, maknanya kita mengingat kepada Allah itu. Nah, mengingat ya. Tidak semestinya Allah itu sebagai satu zahir begitu, tidak. Karena Tuhan itu maha gaib. Ya, jadi mengingatnya pun bicaranya gaib, bicara lain. Ya, tidak seperti mengingat ibu bapak kita, mengingat saudara kita, mengingat adik kita, istri kita, bukan. Ya, bukan mengingat seperti itu, tapi ingatan kepada Allah ini nanti kita akan dapatkan di kitab yang kita baca ini, angolona atiyeh di Allah Ta'ala. Jadi hati kita itu senantiasa menghadap ya, pada Allah. Itu sebabnya dalam Al-Quran, wazkur rabbak idza nasit. Nabi diajar. Tak lupa kau Muhammad, ingat Muhammad. Jadi jangan ada sedikit rasanya, astagfirullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ada sedikit pikiran-pikiran yang bertentangan dengan ilmu kita, itulah pentingnya ilmu itu. Karena bertentangan dengan ilmu, bertentangan dengan apa yang kita paham dari agama. Terus ya, kita lakukan kebaikan. Itulah namanya orang yang berterusan ya, amalannya. Tapi ingat, memang ada orang yang mungkin karena usahanya, ya mungkin karena pemberian kepada Allah, dari Allah kepadanya. Kita tidak tahu kan, rahmat Allah itu diberi kepada siapa yang dikehendaki. Ya, ada orang memang ya kelihatannya ya tidak terlalu bermasalah kan dalam hidupnya. Ya, selalu berada di jalan yang bagus, yang baik, ya selalu dekat dengan Tuhannya menurut pandangan kita, pandangan orangnya, yang orang saleh lah umpamanya. Berarti pandang kita kepada guru umpamanya, pada ulama-ulama kita kan enggak ini. Artinya memang kita ini kan berada di bawah tadbir, di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saya katakan tadi, jangan seperti kita ingin menguraikan teori dan mengamalkannya dalam ilmu, dalam beragama ini lain ya bicaranya. Artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara soal ibadah, wah itu harus minta kepada Allah. Artinya Allah yang harus kita rujuk ya kepadanya. Kalau kita minta kepada Allah, malah kita ingat Allah lah itu. Nah kan, kalau kita meminta, tapi kalau anda mau minta kepada yang lain, cari jalan lain, itu pun anda ini tidak mengingat. Itu sebabnya kita disuruh selalu minta kepada Allah, berserah diri kepada Allah, supaya kita mengingat Allah. Itu hakikatnya seperti itu. Ya, jadi saya kira itu jadi tapi satu amalan yang perlu mungkin belajar atau tujuan supaya jangan ada rasa syak ketika mau melaksanakan sembahyang. Ada orang yang berwudu pun lama karena selalu diulangi terus. Ya, itu sebenarnya itu satu penyakit. Ya, syak. Penyakit syak itu harus belajarlah kita, jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga yang Allahu Akbar. Selalu ada di mana ini salah lagi. Ini enggak bagus ingatannya enggak. Baca Allahu Akbar, ya, di dalamnya itu sudah mengingat Allah, di situ ada kepada Allah. Nah, kemudian dalam fikih kita disuruh tepat dengan niat kita sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang maghrib 3 rakaat, itu cukup, nggak perlu. Nah itu saja. Nah, terus harus
Lengo-lengo, apalagi ada yang main tangan lagi kan. Semua betul dia ingatannya, padahal Allah kan sudah mengajarkan kita, Nabi mengajarkan kita supaya ya, tangan itu di bawah telinga kita di sini, ya, dan ini menghadap ke kiblat sedikit. Ya. Jadi itu fikihnya. Nah, tapi di dalam hati kita ini Allah itu sekarang kita menghadap kepada Allah, hati kita itu senantiasa. Adapun berterusannya itu nikmat Allah, jangan kita pikirkan itu. Ya, jangan kita pikirkan. Tidak mungkinlah. Semuanya kita diajar kalau ketika takbir ihram ya adalah baca sebelumnya auzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu falaq wa supaya hilang semua ini gangguan setan, gangguan apakah ya, kemudian berusaha jangan berpikir lagi di situ, tenangkan pikiran dan sebagainya ya. Nah, disitulah ulama tarekat masuk, namanya rabita ya, jadi dia fokus melihat dia punya syekh. Ya, kalau kita kan ada guru tanpa dalek yang rabita kita ya, itu Ka'bah, ada Ka'bah yang sudah haji kan sudah pernah melihat Ka'bah, itu namanya rabita ya, bukan bermakna kita sembah itu bukan, itu rabita. Karena kalau kita ingat dia, ingat kepada Tuhan juga. Ingat yang urutah itu pun Allah Ta'ala ingat ya, ingat Ka'bah itu Allah Ta'ala tuh pemulana. Ya, itu semua tuh ya, itu namanya rabita, ada dalam ilmu tarekat itu ya, daripada kemana-mana pikiran kita ya baik fokuskan ke situ ya, itulah apa namanya kemudahan-kemudahan yang pernah dilakukan oleh ulama supaya ada namanya konsentrasi ya, terkis ya, pemikiran kita itu ya, karena seperti itu tadi lah ya. Jadi diusahakan ya jangan terlalu banyak kali takbir ya, susah jadi imam itu ya, susah. Nah, tapi kalau sudah terbiasa ya susah juga memang kalau, tapi dia masih muda masih boleh lah artinya sedikit ada mungkin ini juga, dan terkadang itu juga ada ya, dari awal ada yang sampai tua kan, ada ulama kita seperti itu. Ulama kita ya, termasuk kalau kita baca kan termasuk Allah lama sekali ya, terlalu ini karena memang dari kecil sampai itu tidak pernah mungkin ini lagi biasakan, malah kalau dia tahiyat itu tangannya tidak pernah apa namanya ya. Nah, jadi tidak pernah jadi imam, susah sekali jadi imam. Nah, susah jadi imam karena ya makmumnya terkadang sudah takbir pertama, makmum udah takbir, ya, mau diulangi lagi bagaimana? Kasihan lah makmum kan. Ya, itu sebagai nasihat lah ya, supaya usahakanlah ya, dan itu bisa berubah. Banyak saya sudah nasihati seperti itu bisa berubah. Jangan terlalu banyak diragukan tentang harus begini enggak. Biasa saja Allah ingat sembahyang zuhur saya 4 rakaat udah ikut Allah, sembahyang subuh 2 rakaat karena Allah pemanya, tambah lagi karena Allah, tambah lagi menghadap kiblat. Kadang ada apa namanya gurutah kita bayangkan di situ sebagai imam, sebagai rabita namanya itu sah ya, untuk konsentrasi pemikiran ya, karena memang susah nanti kita akan baca tak butuh warna peringarannya itu ya, karena kita mesti belajar itu ya, karena kita katakan ibadah ini harus dituntun oleh 3 ilmu itu, ilmu fikih, ilmu akidah, dan ilmu tasawuf ini. Nah, kalau hanya ilmu fikih saja ya itu yang sudah jamaah di masjid udah ini tidak ada ingatannya, tidak ada apanya, sudah itu tidak bisa kontrol lagi kata-katanya, tidak bisa lagi amal kerjanya, apa sih pula rasanya begitu. Nah itulah karena kita tidak mau seperti itu. Nah, kita mau ibadah yang betul tanha anil fahsya'i wal munkar.
menjadikan kita ini menikmati kebaikan itu. Ya, susah rasanya melakukan kedurhakaan. Itu yang kita harapkan. Oke, terlalu panjang ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Baik, Pong. ya, Terima kasih kepada Ustaz Dr. Abdullah, Ustaz Dr. Subur. Oleh karena waktu sudah cukup ya. larut pada malam hari ini, selanjutnya kita persilahkan kepada Andra Geluta untuk memberkati pengajian Ya. kita dengan Andra. Tafadhal ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minha wa ma lam na'lam. Tarzuqna ilman nafi'an mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin ya akramal akramin. Allahumma ja'al jami'ata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين واجعلها منارا نارقا للعلوم الإسلامية وقلعة مامورة للمعارف الثقافية ومصدر نشر الشرائع الدينية بمنهج للسنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والسلام وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا بسر أسرار الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima banyak, kasih banyak. Guru Ya, Ustaz. assalamualaikum. Kita akhiri bersama pada malam hari ini. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.